Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Lulus bukan karena soal, orang tidak lulus karena salah jawabannya. Jadi kalau hidup kita merasa tertekan, pasti ada yang salah di dalam menyikapi persoalan ini. Satu, resep yang pertama adalah siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Dan rencana yang terbaik adalah rencana Allah. Dan rencana yang pasti terjadi adalah rencana Allah. Boleh jadi kita tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah. Boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya selalu siap dengan kejadian yang cocok dan yang tidak cocok. Tidak harus memaksakan diri dengan yang cocok dengan keinginan. Yang paling penting adalah memaksakan diri dengan apa yang cocok menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau sudah terjadi, kuncinya harus ridho. Kita menderita bukan oleh kejadian yang ada, kita menderita karena tidak menerima takdir yang ada. Padahal setiap takdir sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa pas bagi kita. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau kita merasa berat, biasanya karena kita tidak ridho dengan takdir. Terima saja, faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir, maka Allah ridho kepadanya. Faman sakhita falahu sukhtu. Dan barang siapa yang marah kepada ketentuan Allah, tidak merubah takdir, hanya merubah dirinya jadi orang yang dimurkai Allah. Yang ketiga adalah jangan mempersulit diri. Sering sekali kita mendramatisir masalah, mempertegang, memperumit, mempergawat, yang ujungnya kita tertekan oleh pikiran kita sendiri. Padahal jalani saja hidup ini. Kalau benar di jalan Allah pasti tenang, kalau tidak benar pasti galau. Oleh karena itulah jangan sibuk mengarang-arang yang belum ada. Jangan mendramatisir masalah, jangan dihebohkan. Tidak usah setiap persoalan jadi perkara besar. Proporsional. Yang keempat, kalau ngadepin masalah, evaluasi diri. Karena setiap kepahitan pasti diundang oleh diri kita sendiri. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Jadi kalau karunia datang dari Allah. Kalau pahit musibah diundang oleh dosa. Makanya kalau sedang ada masalah, sibuklah istighfar, sibuklah mohon ampun, baru akan terlihat. Kaca mobil kotor, ingin lihat jalan, tidak bisa dengan banyak mikir, tapi dengan banyak dibersihkan. Kalau hati kita makin bersih, kita bisa melihat banyak hikmah. Tapi kalau hati kita kotor, seperti kaca mobil kotor, tidak ada yang kelihatan, walaupun sangat ingin melihat jalan. Makanya kalau sudah mulai banyak pahit-pahit, harus banyak istighfar, tobat. Dan yang terakhir, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Tidak ada satupun yang bisa menolong kita selain satu-satunya penguasa tunggal segala-galanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Setiap hari kita bergantung, bersandar, berharap kepada selain Allah, niscaya Allah akan menanamkan di hati kita gelisah. Karena apa? Karena Allah Maha Pencemburu. Bergantung ke Allah. Setiap kali kita bersandar kepada selain Allah, silahkan saja rasakan, pasti nyesek diri. Allah Maha tahu isi hati, Allah tahu siapa yang mencuri hati. Mudah-mudahan kita selalu kembali kepada Allah dalam segala urusan. Siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok. Ridho kalau sudah terjadi sambil ikhtiar. Jangan mempersulit diri. Evaluasi diri. Lanjutkan dengan tobat. Dan yang kelima,
kejarlah pertolongan Allah. Bergabung jin dan manusia akan menolong kita, tidak bisa. Bergabung jin dan manusia akan mencelakakan kita, tidak bisa tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga persoalan apapun bisa meningkatkan iman kita, persoalan apapun mematangkan pribadi kita, persoalan apapun bisa menggugurkan dosa kita, dan persoalan apapun membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.